Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Taufik Irawan. Di sini saya akan berbagi sedikit tutorial mengenai Microsoft Excel yang sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai fungsi lower, proper, dan yang lainnya. Begitu juga di video sebelumnya ada if, kontra, dan kontif. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lookup dan VLOOKUP. Lookup dan VLOOKUP ini adalah salah satu fungsi dari Microsoft Excel yang membutuhkan tabel bantu, dan ini adalah tabel bantu. Nah, ini adalah tabel yang akan kita kerjakan, begitu juga dengan VLOOKUP. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video terbaru dari channel ini. Lupa like, comment, dan share agar channel ini bisa terus berkembang untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya mengenai lookup dan VLOOKUP. Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai lookup dan VLOOKUP sebelum lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, lookup itu adalah kita mengambil dari tabel bantu yang tabelnya dimana itu adalah horizontal. Lookup hanya itu adalah horizontal. Nah, untuk name, mahasiswa, dan nilai itu dia berada di samping. Oke. Nah, untuk VLOOKUP, VLOOKUP. Jadi V adalah vertikal, jadi kita datanya akan menyebutkan datanya dari atas ke bawah atau sebaliknya, dari bawah ke atas. Oke, di sini kita akan kerjakan dulu untuk VLOOKUP. Ya. Yang pertama kita tuliskan kodenya terlebih dahulu. Misal A0011. Oke, kita ketikkan sama dengan lalu lookup. Lalu kita value-nya di name. Oke, lalu kita titik koma. Nah, untuk titik koma ini teman-teman tergantung dari Excel-nya, bisa menggunakan titik koma ataupun koma. Jadi ketika teman-teman di Excel tidak bisa menggunakan titik koma, berarti menggunakan koma. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, lalu kita blok untuk tabel di bawah ini. Oke, di blok kecuali name, mahasiswa, dan nilai. Setelah itu kita absolutkan biar datanya tidak bisa berubah-ubah. Kita absolutkan menggunakan F4. Oke. Lalu sama dengan kembali. Lalu titik koma. Setelah itu kita mau ngambil data yang mana gitu. Di sini data mahasiswa atau nama mahasiswa itu berada di data yang kedua, maka kita tuliskan 2, lalu titik koma lagi, lalu kita klik false, baru kita kasih tutup kurung karena ada kurung buka. False di sini berfungsi untuk ketika kita menginputkan data yang tidak sesuai, maka dia hasilnya akan salah. Oke, setelah itu kita enter. Ya, berhasil ya teman-teman. Coba kita cek untuk data dari A0011 ini. Ya, itu adalah data dari Krishna. Nah, setelah itu coba kita rubah menjadi 19. Kita ganti 9. Kita ya berubah menjadi Kurniawan. Coba kita rubah menjadi 20 datanya. Untuk name-nya ya di 20 ini ada Susanti ya teman-teman semua. Jadi kita rubah menjadi 011. Setelah itu kita tarik datanya. Oke. Ya, setelah itu kita tarik data di mahasiswa. Ya. Hasilnya sudah sesuai ya teman-teman semua. Ya, kita bisa contoh di Busrial ini untuk datanya. Misal satu, apakah dia berubah menjadi Krishna? Kita lihat. Ya, berubah jadi Krishna ya teman-teman. Jadi fungsinya tadi sudah
sudah berjalan. Ya, kita kembalikan lagi jadi 14 jadi serial. Oke, setelah itu kita pindahkan untuk nilai. Nah, untuk nilai ini sebenarnya sama fungsinya, tapi teman-teman bisa copy paste. Nah, tapi di sini saya akan menuliskan kembali agar kita bisa lebih mengingatnya. VLOOKUP. Nah, lalu kita klik kodenya dulu. Setelah itu kita klik titik koma. Nah, untuk titik koma teman-teman ingat kembali, ini ada yang menggunakan koma maupun titik koma, jadi harus diperhatikan. Setelah itu kita blok semua kecuali untuk NIM, nama dan mahasiswa. Jadi kita klik untuk isinya. Setelah itu kita absolutkan menggunakan F4 atau kunci. Oke, setelah itu kita ketikkan titik koma lagi, lalu data yang akan kita ambil data nomor berapa gitu kan, atau berada di tabel berapa. Nah, itu ada di nomor 3 untuk nilai nomor 3, lalu kita titik koma, lalu kita klik false. Jangan lupa untuk tutup kurungnya karena ada kurung buka, jadi harus ada kurung tutup. Setelah itu kita enter. Oke, nilai dari Krishna itu nilainya B ya teman-teman. Setelah itu kita tarik ya, berhasil ya teman-teman untuk fungsinya untuk VLOOKUP ya. Nilai Erik B, Ardiva A, Sonia A, dan seterusnya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya mengenai VLOOKUP atau fungsi VLOOKUP, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video terbaru dari channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Dulu kodenya A0011, lalu kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik kode, lalu titik koma, lalu kita blok data pada tabel bantu. Setelah itu kita absolutkan menggunakan tombol fungsi F4. Oke, atau teman-teman bisa menambahkan dolar di setiap datanya tadi. Setelah itu kita klik titik koma, kita ketikkan 2, lalu titik koma lagi, lalu false. Oke, kurang lebih fungsinya sama ya teman-teman untuk VLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, jadi semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, setelah itu kita tutup kurung karena ada kurung yang terbuka, lalu enter. Ya, hasilnya keluar ya Krishna. Oke, untuk menguji apakah fungsi atau rumus yang kita buat tadi berjalan atau tidak, kita akan berubah untuk kodenya menjadi 18. Apakah berubah menjadi Yanto? Ya, berubah ya teman-teman. Coba kita rubah lagi menjadi 13. Apakah berubah menjadi Sonia? Kita coba. Ya, berubah jadi Sonia. Oke, setelah itu kita tarik untuk NIM-nya sampai bawah. Setelah itu kita tinggal tarik untuk nama mahasiswanya, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan NIM yang ada karena fungsinya atau rumusnya sudah kita buat. Oke, sesuai ya teman-teman, ada Krishna, Ardiva, Sonia, Busrial, Vero, dan yang lain. Oke, pada selanjutnya kita akan memindahkan tabel nilai ini ke sini, sama masih menggunakan VLOOKUP. Untuk rumusnya itu sama dengan mahasiswa atau nama mahasiswa ini ya. Di sini kita tinggal merubah menjadi 3 karena data nilai ada di data ketiga atau tabel ketiga. Oke, tapi kita akan ketikkan saja, teman-teman nanti bisa copy paste kalau memang datanya itu banyak ya. Kalau sedikit atau untuk yang masih mau belajar, silahkan diketikkan agar lebih memahami untuk fungsi-fungsinya. Oke, setelah itu kita klik sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik untuk NIM-nya atau kodenya, lalu titik koma ya. Oke, di sini saya ingatkan lagi untuk titik koma itu ada Excel yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi teman-teman gunakan koma jika titik koma tidak berjalan, begitupun sebaliknya.
Setelah itu kita blok pada tabel bantu untuk datanya, lalu absolutkan menggunakan F4, lalu titik koma kembali, data kita berada di tabel ketiga, kita klik 3, titik koma kembali, lalu false, tutup kurung, setelah itu enter. Oke, data Krisna itu nilainya B. Kita tarik. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini mengenai VLOOKUP dan VLOOKUP ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya Taufik Irawan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.